Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto, Itachi, dan Obito berhasil menangkap salah satu Otsutsuki dari kasta tertinggi. Mereka memasukkannya ke dalam labu penyegel milik Hagoromo. Saat itu, Bunshin Boruto tersenyum kecil lalu berkata dengan nada santai, "Aku benar-benar tidak menyangka kita bisa menangkapnya secepat ini. Awalnya aku kira akan butuh waktu lama." Ngomong-ngomong, sepertinya Bunshin ini masih bisa bertahan sedikit lebih lama, jadi aku masih bisa membantu kalian. Obito kemudian mendekat sambil membawa labu penyegel dan berkata, "Aku sendiri terkejut melihatmu ada di sini juga. Meski kau cuma Bunshin, kau membuat semuanya jauh lebih mudah untukku dan Itachi. Kalau begitu, labu ini akan kusimpan di dimensi Kamui." Boruto mengangkat tangannya, meminta Obito berhenti. "Tunggu, Paman. Menurutku itu tidak bagus. Dimensimu sudah ditandai oleh Otsutsuki yang kita lawan tadi. Kalau dia bisa melacaknya, dia bisa saja menemukan labu ini dan membukanya. Itu akan menyulitkan kita." Obito menghela napas lalu berkata, "Baiklah, jadi apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Apa kau ingin kita menghancurkannya?" Boruto menggeleng. "Tidak. Tubuh asliku sekarang sedang berada bersama Orochimaru dan Paman Jiraiya. Aku rasa tempat paling aman untuk menyimpan hasil tangkapan ini adalah di sana." Obito menatap Boruto sesaat lalu menjawab, "Kalau begitu baiklah. Kau pasti juga ingin melihat reaksi Nidai Mahakage saat nanti Boruto datang membawa ini. Aku akan mengikuti rencanamu." Boruto mengangguk. "Kalau begitu, kita bisa pergi sekarang. Sebelum Bunshin ini menghilang, ada hal lain yang ingin kalian tanyakan?" Itachi memandangi Shinju yang berdiri di depan mereka. "Sebenarnya ada satu hal. Apa kau tidak bisa menangani Shinju itu?" Pohon itu terus mengeluarkan uap beracun. Udara di bumi jadi buruk. Bunshin Boruto menjawab dengan suara tenang, "Aku akan mengurus Shinju itu setelah tubuh asliku pulih. Itu tidak terlalu sulit. Tapi ada masalah lain. Aku bisa merasakan bahwa para Otsutsuki sudah tahu salah satu dari mereka tertangkap. Walaupun dia sudah di dalam labu, dia masih bisa mengirimkan sinyal." Itachi berpikir sejenak lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita membawa labu ini ke dimensimu saja? Apa dia masih bisa mengirim titik koordinat ke sana?" Boruto tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan rantai dari tangannya lalu melilitkan labu itu dengan erat. Setelah itu, dia membentuk segel dan menambahkan jutsu penyegel dari klan Uzumaki agar koneksi Otsutsuki dengan dunia luar benar-benar terputus. Melihat itu, Obito berkata, "Aku mengenali segel itu. Jadi kau sudah menguasai teknik itu juga, ya? Cukup menarik." Boruto menatap keduanya. "Cakra Bunshin ini hampir habis. Bawalah labu ini ke dimensiku. Tubuh asliku akan menunggu kalian di sana." Tidak lama setelah itu, Bunshin Boruto menghilang. Obito bersiap masuk ke dimensi Kamui, namun Itachi menahannya. "Tunggu dulu, Heito. Aku ingin bertanya satu hal. Saat kau menerima kekuatan dari Rikudo Sennin, bagaimana kau bisa tahu banyak tentang mata Boruto? Penjelasanmu sebelumnya terdengar aneh." Obito menjawab, "Rinnegan yang kau lihat di wajahku ini sebenarnya miliknya. Tapi kalau kau ingin tahu lengkapnya, kita harus pergi ke tempat yang disebutkan di gulungan Hagoromo dan Idam Hokage. Itu akan menjelaskan semuanya." Itachi mengangkat alis. "Bukankah kau bisa pergi ke sana dengan jutsu ruang waktumu? Selagi kita masih di bumi, lebih baik kita memastikannya sekarang. Boruto sedang beristirahat penuh. Aku tidak ingin dia menanggung hal yang tidak perlu." Di dalam dimensinya, Boruto melihat percakapan mereka melalui Jogan. Ia berbicara dalam hati, "Ini tidak bagus. Kalau mereka terlalu lama, para Otsutsuki bisa saja menemukan mereka. Maaf, Kurama, aku butuh sedikit cakra. Aku ingin membawa mereka pergi dari sana dengan Hiraishin." Kurama menggerutu, "Dua Uchiha itu memang suka merepotkan. Kau membangunkanku hanya untuk mereka. Baiklah, akan kukirim sedikit cakra." Di dunia nyata, Orochimaru melihat Boruto berbicara sendiri. "Hei Boruto, ada apa?"
Kau seperti mengobrol dengan dirimu sendiri. Kami bisa mendengarnya. Itachi dan Obito belum kembali? Boruto menjawab singkat, tidak ada apa-apa. Tolong beri jarak sedikit. Mereka sebentar lagi tiba, dan aku tidak ingin kalian berada di tempat mereka mendarat. Setelah itu, Boruto menggunakan Hiraishin. Dalam sekejap, Obito dan Itachi muncul bersama labu yang berisi Otsutsuki. Obito berkata, kau tidak perlu menghabiskan cakramu seperti itu. Kami hanya berbicara sebentar. Sepertinya mata itu membuat kami tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Boruto membalas, kalau kalian terlambat sedikit saja, beberapa Otsutsuki sudah bisa menghadang kalian. Hati-hati lain kali. Aku tidak bisa terus menyelamatkan kalian. Tidak lama kemudian, Tobirama dan Madara muncul. Melihat labu di tengah-tengah mereka, Boruto berkata, tidak pas waktunya. Paman Obito, tolong kau saja yang menjelaskan. Aku ingin istirahat sebentar. Boruto langsung berbaring di tanah. Tobirama melihat labu itu dan berkata, hei, Boruto, apa yang kau lakukan? Bangun. Labu apa ini? Dan rantai ini milikmu, kan? Obito menjawab, jangan menyentuhnya sembarangan. Kami baru menangkap Otsutsuki dalam perjalanan kembali. Tobirama terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Orochimaru tersenyum kecil. Kalian cukup hebat bisa membawa Otsutsuki tanpa bantuan Boruto? Itachi menjelaskan, Boruto mengirim bunshinnya bersama kami. Itu membuat semuanya lebih mudah. Orochimaru menatap Boruto. Pantas saja dia kelelahan. Jadi dia diam-diam mengamati pertarungan kalian. Aku harap dia tidak pingsan karena kehabisan cakra. Boruto menjawab pelan, aku tidak melakukan banyak hal. Paman Obito dan Itachi yang menjalankan tugas utamanya. Tobirama menghela napas panjang. Aku pergi sebentar dan kalian sudah membawa Otsutsuki ke hadapanku. Kenapa kalian tidak menyingkirkannya saja? Untuk apa dibawa ke sini? Apa kalian sudah kehilangan akal? Ia menatap Boruto. Hei, aku tahu kau tidak tidur. Jawab sesuatu. Obito menjelaskan, ada banyak hal yang ingin kami pastikan. Membunuh Otsutsuki tidak mudah, jadi kami menyegelnya lebih dulu. Dan dia masih bisa mengirim sinyal, tapi Boruto sudah menahannya. Tiba-tiba Madara mengeluarkan Susanoo tingkat pertama dan menghancurkan labu itu. Otsutsuki langsung muncul dalam keadaan lemah. Madara kemudian menusukkan besi ke kedua tangan dan kakinya, lalu menggunakan jutsu kayu untuk mengunci lehernya. Tobirama panik melihat tindakan itu, begitu pula yang lainnya. Tapi Boruto tetap berbaring tenang. Tobirama berkata dengan suara kesal, kalian para Uchiha benar-benar membuatku kehilangan kesabaran. Kalian selalu bertindak seenaknya tanpa memikirkan akibatnya. Kalau terus begini, kalian tidak akan memenangkan perang ini. Madara mendengar ucapan sebelumnya dan berkata dengan nada yang terdengar seperti tantangan, jadi menurutmu tindakanku ini tidak masalah, ya, Boruto? Kau tidak keberatan aku mengeluarkan Otsutsuki ini secara paksa? Kalau begini, situasinya terasa lebih menarik bagiku. Boruto, yang terlihat santai meski suasana tegang, menjawab, silakan saja lakukan apapun yang menurutmu perlu, Paman Madara. Mulai dari sini kau yang memegang kendali penuh, jadi lakukan apapun yang ingin kau lakukan pada makhluk itu. Aku tidak akan ikut campur. Mendengar jawaban itu, Madara tersenyum lebar dan berkata, begitu ya. Terima kasih sudah memberikan izin. Kalau begitu, Tobirama, kau lebih baik menjauh kalau kau takut terjadi sesuatu. Aku berniat melakukan hal yang jauh lebih berbahaya setelah ini. Tobirama terlihat jengkel, bahkan hampir tidak mampu menyampaikan rasa kesalnya. Namun ia tetap berkata, aku menyerah melihat kegilaan kalian. Lakukan saja apa yang kau mau, Madara. Aku bahkan ingin melihat apakah tindakanmu yang sembrono itu akan membuatmu celaka saat kau memaksa mengeluarkan makhluk parasit itu. Madara lalu menghancurkan kendi penyegel milik Hagoromo dan menarik Otsutsuki itu keluar. Otsutsuki tersebut tampak sangat lemah, dan Madara langsung menusukkan beberapa batang besi ke tubuhnya tanpa ragu. Tobirama semakin kewalahan melihat tingkah para Uchiha yang tanpa pikir panjang bertindak berbahaya.
Tetapi berbeda dengan Boruto yang justru tetap tenang dan membiarkan Madara melakukan apa yang ia inginkan. Setelah keluar dari kendi penyegel, Otsutsuki itu tampak seperti tidak memiliki kekuatan apapun. Selain tubuhnya lemah, cakranya juga tertahan oleh besi yang ditancapkan Madara. Lehernya terjepit oleh Jutsu Mokuton, membuatnya sulit bernapas. Madara kemudian berjalan pelan mendekati Otsutsuki itu, dan Tobirama langsung memperingatkan, "Berhati-hatilah, kau itu terlalu santai. Apa kau lupa bahwa makhluk seperti dia yang membuat bumi hancur seperti sekarang?" Madara tidak menjawab sedikit pun. Ia mendekat dengan tenang, lalu tiba-tiba menendang wajah Otsutsuki itu keras hingga membuat makhluk tersebut terkapar. Semua orang di sana tampak terkejut melihat tindakan Madara, kecuali Boruto yang bersandar di pohon dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat Paman Madara bertindak seperti ini." Sepertinya dia benar-benar punya dendam pada Otsutsuki itu. Jiraiya, yang berdiri di sebelah Boruto, berkata dengan suara khawatir, "Aku tidak habis pikir kau bisa sesantai ini. Apa benar ini tidak masalah, Boruto?" Sejak tadi aku merasa tidak nyaman melihat tindakan Madara. Mengeluarkan Otsutsuki dari penyegelnya bisa sangat berbahaya, sama seperti yang dikatakan Nidaime Hokage. Boruto kemudian mengeluarkan sebuah kunai dari dalam jubahnya dan melemparkannya ke arah Otsutsuki dengan gerakan ringan. Setelah itu ia berkata, "Tenang saja, Paman. Dia sudah kehilangan kekuatannya. Sekarang dia tidak lebih dari lalat tanpa sayap." Kekuatan penyegel dalam kendi itu membuat kemampuannya benar-benar hilang. Jadi tidak perlu cemas. Paman Madara hanya ingin mendapatkan informasi darinya. Tapi sebelum itu, kurasa dia masih menyimpan dendam. Apa dia makhluk yang membuat kalian hampir mati di dimensi mereka, Nidaime Hokage? Tobirama mengangguk dan menjawab, "Benar. Dialah Otsutsuki yang mengurung kami di dimensi itu. Dia berulang kali hampir membuat kami mati. Kalau Obito tidak ada, kami mungkin sudah tidak kembali ke sini. Tapi meskipun dia lemah, dia tetap berbahaya." Setelah itu, Madara mulai menyiksa Otsutsuki tersebut. Ia memukulkan batang besi ke wajahnya berkali-kali tanpa memberi kesempatan. Ketika ia hendak memukul lagi, Obito tiba-tiba muncul di belakang Madara dan menahan tangannya sambil berkata, "Kau seperti anak kecil. Ini hanya membuang waktu dan tidak berguna. Hentikan." Madara melihat tangan Obito yang menahannya dan menjawab, "Jadi kau ingin menasehatiku seperti itu? Kau tidak perlu menahan tanganku, atau jangan salahkan aku kalau ku tebas tanganmu." Tobirama melihat pertengkaran kecil mereka dan berkata dengan putus asa, "Uchiha, kapan kalian bisa akur? Aku tidak pernah membayangkan bisa bekerja sama dengan kalian. Kalau kakakku melihat ini, dia pasti mengejekku habis-habisan." Orochimaru, yang sedari tadi memperhatikan, lalu berkata, "Hei Boruto, matanya cukup menarik. Apa aku boleh mengambil dojutsunya nanti? Aku khawatir Madara menghancurkan bagian itu kalau dibiarkan." Tobirama mendengar itu dan langsung menggelengkan kepala, tetapi Jiraiya justru menegur Orochimaru dengan keras, "Kendalikan dirimu. Jangan lupa karena kau mengambil pecahan Otsutsuki sebelumnya, kita hampir mati bersama-sama. Kau harus menunggu sampai semuanya selesai sebelum bicara soal eksperimenmu." Orochimaru hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Obito kemudian melepaskan tangan Madara dan berkata, "Apapun yang kau lakukan barusan tidak berguna. Menghancurkan senjata milik Rikudo itu jelas tindakan bodoh. Sekarang mau tidak mau kita harus melenyapkan makhluk ini." Madara mendorong Obito menjauh dan kemudian bersiap menggunakan Rinnegan untuk membaca informasi dari Otsutsuki itu. Namun ketika ia menyentuh wajah Otsutsuki tersebut, tiba-tiba keluar peluru besi dari mulut Otsutsuki yang hampir menembus leher Madara. Obito segera menangkisnya dan menyelamatkan Madara. "Mulai sekarang kau berutang budi padaku. Selesaikan ini cepat, jangan sampai menimbulkan masalah baru," kata Obito sebelum pergi mendekati Boruto. Madara tersenyum sinis dan menjawab, "Ucapanmu terdengar seperti orang dewasa. Baiklah, aku mengaku berutang." Setelah itu, Madara menusukkan besi ke mulut Otsutsuki dan berkata, "Kau bahkan dalam keadaan seperti ini masih mencoba melawan. Kau membuatku terlihat bodoh di depan anak itu." Otsutsuki menjawab lemah, "Kalian benar-benar licik dan pengecut. Aku tidak menyangka bisa dijebak seperti binatang." Madara membalas, "Kalau begitu, lebih baik kau tidur."
Akan menyulitkan jika kau masih sadar saat kuinterogasi. Ia kemudian membentuk segel jutsu dan mengeluarkan teknik Shinsei, menjatuhkan bongkahan batu raksasa di atas tubuh Otsutsuki hingga makhluk itu tidak dapat bergerak. Boruto melihat itu dan berkata, Paman Madara benar-benar berlebihan. Dia tidak perlu menjatuhkan batu sebesar itu. Dia menghabiskan terlalu banyak cakra. Tobirama menjawab, dia memang selalu begitu. Tidak pernah mau mendengarkan siapapun. Apalagi setelah kau memberinya kebebasan. Orochimaru menambahkan, semoga saja bagian mata Otsutsuki itu masih utuh. Ketika batu itu menimpa Otsutsuki, makhluk itu langsung pingsan. Obito menggeleng dan berkata, benar, Nidaime. Kalau Otsutsuki itu mati, kita tidak bisa mengambil informasi apapun. Tobirama menjawab, aku justru terkejut mendengar ucapanmu. Kukira kau sama saja seperti Madara. Setelah itu, Madara membuka mata Otsutsuki yang sudah pingsan dan menaruhnya dalam genjutsu untuk mendapatkan informasi dari dalam pikirannya. Jiraiya melihat itu sambil berkata, sepertinya prosesnya sudah dimulai. Semoga kita mendapatkan informasi penting. Rasanya tidak percaya kita memperlakukan Otsutsuki seperti sandera begini. Beberapa menit kemudian, Madara selesai menggunakan genjutsu dan berjalan ke arah Itachi sambil berkata, kau masih punya cukup cakra? Gunakan api hitammu. Bakar dia. Aku sudah selesai mengurusnya. Orochimaru berusaha menghampiri Otsutsuki itu, tetapi Jiraiya langsung mengikatnya dengan jutsu Ranigami sambil berkata, kendalikan dirimu, Orochimaru. Jangan membuatku marah. Boruto tertawa dan berkata, aku tidak bisa menolongmu kali ini, Paman Orochimaru. Mereka tidak setuju dengan keinginanmu, walaupun aku pribadi tidak keberatan. Itachi lalu menatap Madara dan berkata, sepertinya kau tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan informasi itu, ya? Madara mendengar ucapan sebelumnya lalu berkata dengan nada tegas, jangan samakan aku denganmu, bocah. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Aku akan menjelaskan semuanya nanti bersama Boruto yang berdiri di sana. Kalau kau memang ingin mendengarnya, cepat selesaikan tugasmu. Itachi menatap Madara sejenak lalu menjawab, baiklah, kalau itu yang kau inginkan, aku akan melakukannya tanpa menunda waktu. Setelah mengatakan itu, Itachi langsung mengeluarkan Amaterasu dan membakar Otsutsuki beserta bongkahan batu raksasa milik Madara. Api hitam itu membuat udara di sekitar mereka menjadi panas dan berat. Madara kemudian berjalan mendekati Boruto tanpa menghiraukan Jiraiya yang sedang menahan Orochimaru agar tidak bertindak sembarangan. Ia berkata kepada Boruto, aku ingin berbicara denganmu sekarang. Tapi aku tidak mau membahas hal penting di tengah orang-orang yang menurutku tidak berguna. Pembicaraan ini cukup rumit, jadi aku akan menjelaskannya melalui kontak mata. Tobirama yang mendengar ucapan itu langsung marah. Apa maksudmu, Madara? Kau benar-benar mulai bertingkah melampaui batas. Sampaikan saja apa yang kau dapatkan dari Otsutsuki itu. Tidak perlu membuat dirimu terdengar lebih kasar dari biasanya. Madara menoleh sambil berkata, aku tidak perlu memberitahu kalian secara detail. Bahkan jika kalian tahu, itu tidak mengubah apapun. Dan kau, Orochimaru, aku benar-benar tidak percaya sifat rakusmu membuatmu bertingkah seperti anak kecil karena ingin mengambil tubuh Otsutsuki itu. Sungguh menyebalkan. Boruto melihat situasi semakin memanas sehingga ia berdiri dan berkata, Paman Madara, lebih baik kau katakan saja semuanya. Aku rasa mereka juga perlu tahu apa yang kau temukan. Tidak masalah, kan? Madara menghela napas dan menjawab, baiklah. Karena kau yang meminta, aku tidak punya alasan untuk menolak. Tobirama dalam hatinya berkata, jadi begitu, ternyata Madara hanya mau mendengarkan Boruto. Sekarang aku mengerti. Ini membuatnya lebih mudah diarahkan. Setelah itu Madara mulai menjelaskan dengan jelas. Pertama, aku ingin menjelaskan soal nasib para biju. Dari ingatan Otsutsuki itu, aku melihat Ichibi sampai Hachibi sedang diekstrak. Mereka dijadikan sumber tenaga oleh Otsutsuki yang kita hadapi. Tidak hanya itu, dia bahkan membunuh Otsutsuki lainnya demi memperkuat diri, lalu menjadikan mereka buah cakra dan memakannya. Otsutsuki yang baru saja kita kalahkan ini adalah satu-satunya yang diberi kesempatan hidup lebih lama. Seluruh orang di sana terkejut, termasuk Boruto yang terdiam beberapa detik.
Madara melihatnya dan berkata, "Tenang saja. Ini baru bagian kecil dari informasi yang aku dapatkan. Aku tahu kau ingin langsung pergi menyelamatkan para biju setelah mendengarnya. Tapi sayangnya, Otsutsuki itu sama cerdiknya denganmu. Dia mengunci koordinat dimensinya sehingga kau tidak bisa mencapainya." Kurama yang berada di dalam Boruto berkata lirih, "Pantas saja aku merasa ada bagian dari diriku yang hilang. Aku pikir hanya karena jarak. Ternyata kenyataannya lebih buruk. Sial, aku tidak menyangka semua biju lenyap begitu saja." Boruto membalas dalam hati, "Ya, ini benar-benar buruk. Aku tidak percaya para biju bisa diperlakukan seperti itu." Madara yang menyadari Boruto sedang berbicara dengan Kurama menambahkan, "Kalau begitu kau harus tahu, Kyuubi. Kau satu-satunya yang tersisa. Jika kau berada di dimensi itu, kau juga akan lenyap seperti yang lain." Boruto menunduk dan berkata, "Benar. Bahkan bayangan mata-mataku yang kusimpan di sana juga hilang." Dia sudah sangat berhati-hati. Dengan memakan buah cakra sebanyak itu, dia menjadi ancaman besar bagi kita. Madara melanjutkan, "Baiklah, aku terangkan bagian lain. Ini soal bumi. Kalian tentu tahu Shinju yang muncul di sana, bukan? Obito, apa kau tidak merasa ada sesuatu yang janggal dari kemunculannya?" Obito menjawab, "Yang ku tahu, pohon Shinju itu mengeluarkan uap beracun dan membuat seluruh udara bumi tercemar. Itu saja." Madara menggeleng dan berkata, "Itu baru permulaan. Bumi dan bulan yang kembali ke posisinya adalah langkah pertama Otsutsuki untuk menyerap energi planet. Boruto, kau pasti tahu bagaimana Momoshiki menghabisi planet lain, bukan? Hal yang sama akan terjadi di sini. Bahkan lebih buruk, Otsutsuki itu berniat melenyapkan bumi sepenuhnya." Boruto langsung mengikat-ikat kepala di dahinya dan bersiap pergi. Melihat itu, Madara mengangkat tangan dan berkata, "Tenang. Aku belum selesai berbicara. Ini alasan aku tidak ingin menjelaskannya dengan cara biasa." Boruto menatap mata Madara dengan jogan, dan seketika ia melihat semua informasi yang belum diucapkan. Boruto berkata, "Aku sudah mengerti bagian akhirnya. Kalau begitu aku akan pergi sendiri." Namun ketika ia mencoba menggunakan Jikuukan Jutsunya, kepalanya terasa sangat pusing hingga ia jatuh pingsan. Madara berkata, "Ini akibat memaksakan diri. Orochimaru, lakukan sesuatu. Jangan biarkan dia mati kehabisan cakra." Orochimaru meminta Jiraiya membebaskannya. Setelah dibebaskan, ia segera memulihkan Boruto. "Kau sudah bertarung terlalu banyak, Boruto. Siapapun akan tumbang jika tidak beristirahat. Bahkan Kurama tidak bisa terus-terusan menutupi kelelahanmu." Boruto tampak frustrasi dan kesal dengan kondisinya. Tobirama kemudian bertanya pada Madara, "Apa masih ada informasi lain?" Melihat reaksi Boruto barusan, sepertinya ada bagian yang lebih buruk dari yang kau ucapkan. Madara menjawab, "Lupakan saja. Intinya kita harus bersiap menghadapi pertarungan yang akan menentukan segalanya. Otsutsuki itu tidak akan memberi kita kesempatan berikutnya." Tidak lama kemudian Kurama berkata kepada Boruto, "Sepertinya sudah jelas. Aku bisa merasakan jika semua biju benar-benar telah lenyap. Tidak ada lagi hubungan di antara kami." Boruto memejamkan mata, merasakan kesedihan yang berat. Namun tiba-tiba, jiwa para biju muncul di dalam tubuhnya. Boruto terkejut dan berkata, "Kalian semua? Apa yang terjadi? Apa kalian baik-baik saja?" Shukaku menjawab, "Ini pertemuan terakhir kita, Boruto. Tubuh kami sudah hilang. Reinkarnasi kami musnah karena Otsutsuki itu." Boruto menahan emosi dan berkata, "Katakan di mana kalian? Aku akan menghampiri kalian sekarang juga." Hachibi menjawab, "Tidak perlu. Tubuh kami sudah tidak ada. Ini hanya sisa cakra terakhir kami untuk menyampaikan pesan." Kurama berkata, "Dengarkan saja. Ini salam perpisahan." Shukaku menambahkan, "Otsutsuki itu sudah menciptakan dimensi baru dan mengekstrak seluruh jiwa kami. Saat kau bertemu dengannya lagi, dia akan jauh lebih kuat. Kami muncul di sini untuk memperingatkanmu. Dalam kondisi sekarang, jika kau memaksakan diri bertemu dengannya, kau akan mati."
Hachibi kemudian berkata, bumi akan hilang sebentar lagi. Itu rencananya setelah ia mencapai kekuatan penuh. Kau harus siap menghadapi pengejaran berikutnya. Kami hanya berharap kau bisa bertahan. Kurama, kami menitipkan Boruto padamu. Dan, selamat tinggal, Uzumaki Boruto. Setelah itu seluruh biju menghilang. Kurama meneteskan air mata. Boruto melihatnya dan terdiam. Dan tepat setelah itu, Jogan Boruto bangkit. Bentuk akhir dojutsu itu muncul di mata kanannya, sama seperti yang pernah dikatakan Hagoromo. Kekuatan itu bangkit karena kesedihan yang sangat dalam. Dengan kekuatan terakhir Jogan, Boruto dapat melihat seluruh jiwa manusia yang mati akibat perang. Bahkan ia melihat jiwa Sasuke dan Naruto tersenyum kepadanya. Lalu satu sosok bercahaya berdiri di depan Boruto, meletakkan tangan di bahunya dan berkata, kau sudah membangkitkannya. Mulai sekarang, kau bebas menentukan jalurmu. Kau berhasil, Uzumaki Boruto. Biarkan mata itu menuntunmu. Di balik bayangan pepohonan, dua sosok misterius berjalan perlahan menuju rumah Naruto. Mereka adalah Zetsu hitam dan putih yang telah menyamar menjadi seseorang bernama Sumeaka. Dari kejauhan, Orochimaru memperhatikan mereka dengan wajah tenang namun penuh perhitungan. Ia tidak ikut masuk, hanya berdiri di luar rumah sambil mengamati setiap gerak-gerik. Namun saat mereka tiba di depan rumah Naruto, keadaan berbeda dari yang mereka bayangkan. Rumah itu sepi, tidak ada Sumeaka di sana. Orochimaru mengernyit dan berkata pelan. Kemana mereka pergi? Bukankah mereka seharusnya ada di sini? Zetsu menatap sekeliling, lalu menjawab dengan nada datar. Sebelumnya, Hokage keempat sudah mengumpulkan mereka dan menyegel mereka di tempat yang aman. Sepertinya itu untuk mencegah mereka pergi atau disalahgunakan. Orochimaru tersenyum tipis. Kalau begitu, ini kesempatan yang bagus, katanya pelan, seolah sudah menyiapkan sesuatu. Tanpa ragu, Zetsu dalam wujud Sumeaka masuk ke dalam rumah Naruto. Di dalam, ia melihat benda misterius yang masih tertutup oleh pelindung cakra buatan Kabuto. Ia lalu memberi isyarat halus kepada Orochimaru di luar agar masuk. Orochimaru segera melangkah cepat masuk ke rumah. Mereka berdua kini berdiri di depan benda itu, mencoba mencari cara untuk menonaktifkan pelindungnya. Sementara itu, Shinjujura yang sedang berada jauh di tempat lain mulai terbangun dari proses pemulihannya di dalam sebuah kubus cakra besar. Ia membuka mata dan merasakan adanya pergerakan asing dari arah Konoha. Tanpa diketahui oleh Ishiki maupun Kode, Jura menyusup ke dalam tanah dan bergerak cepat menuju sumber gangguan itu. Ia muncul melalui tubuh salah satu Sumeaka yang dulu disegel oleh Minato. Begitu keluar dari segel, Jura langsung merasakan dua cakra kuat, cakra Orochimaru dan cakra Zetsu. Ia menatap ke arah rumah Naruto dari kejauhan dan berkata pelan. Sepertinya mereka mencoba sesuatu di sana. Ia kemudian bergerak diam-diam dan mengintip dari jendela. Di dalam, ia melihat Orochimaru sedang menyiapkan ritual untuk menonaktifkan pelindung Kabuto. Tanpa menunggu lama, Jura melompat masuk melalui jendela dan berdiri di belakang mereka sambil berkata tegas. Ternyata kalian memanfaatkan waktu istirahat ini untuk mencuri benda yang bukan milik kalian. Suara itu membuat Orochimaru dan Zetsu langsung terkejut. Orochimaru membalikkan badan cepat, sementara Zetsu dalam wujud Sumeaka langsung menyerang dengan pukulan keras. Namun Jura menahan serangannya dengan satu tangan dan berkata dengan tenang. Tidak perlu menyerang. Aku tidak datang untuk bertarung. Zetsu mundur selangkah dan kembali ke bentuk aslinya. Ia menatap tajam dan bertanya. Apa maksudmu? Kenapa kami tidak boleh menyerangmu? Jura menatap keduanya bergantian dan menjawab dengan nada rendah. Pelankan suara kalian. Jika kita bertarung di sini, Ishiki bisa mendeteksi pergerakan kita dan datang. Itu hanya akan membuat semuanya kacau. Orochimaru menurunkan tangannya, membatalkan ritual yang sedang ia lakukan. Ia lalu menatap Jura dengan penuh curiga dan bertanya. Sebenarnya apa yang kau inginkan, Jura? Kenapa tiba-tiba kau bicara seperti berpihak pada kami? Jura menarik napas panjang, lalu berkata. Aku tidak berpihak pada siapapun. Tapi mari kita buat kesepakatan. Jangan sentuh benda itu sampai fajar tiba. Sebagai gantinya, aku tidak akan melaporkan apapun ini kepada Ishiki. Karena kalau dia tahu, perang akan berlanjut lagi. Kalian semua masih kelelahan, dan kalau perang terjadi lagi sekarang, hasilnya pasti buruk bagi kalian. Ia menatap Orochimaru dengan serius, lalu menambahkan. Kau mau menolak kesepakatan ini dengan risiko teman-temanmu mati kehabisan energi? Orochimaru terdiam. Wajahnya menegang, tanda sedang berpikir keras. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya menjawab pelan. Baiklah, aku setuju. Tapi dengan satu syarat, kau juga harus menjauh dari rumah ini sampai fajar. Jura mengangguk pelan. Setuju. Sekarang, mari kita sama-sama pergi dari sini. Mereka bertiga lalu meninggalkan rumah Naruto tanpa suara. Dari kejauhan, mereka berpencar ke arah berbeda. Jura kembali ke dalam kubus cakra tanpa seorang pun menyadari.
Sementara Orochimaru berjalan kembali menuju tempat peristirahatan mereka. Di sana sudah ada Himawari, Sarada, dan Daemon, yang semuanya tertidur lelap di depan api unggun kecil. Orochimaru melihat mereka dan berkata pelan kepada Zetsu. Aku rasa keputusan kita sudah tepat. Beberapa saat kemudian, Koji Kashin yang sedang berjaga melihat Orochimaru datang dan langsung bertanya. Bagaimana hasilnya? Apakah kau berhasil mendapatkan benda itu? Sebelum Orochimaru sempat menjawab, Tobirama menatap tajam dan berkata dengan nada yakin. Dia tidak membawa apapun. Aku bisa merasakannya dengan sensoriku. Naruto dan yang lain menatap Orochimaru, tetapi sebelum mereka bereaksi, Kurama berbicara dari dalam tubuh Naruto. Naruto, kau tidak khawatir dengan Sasuke dan Boruto? Naruto menjawab dengan suara tenang tapi terlihat lelah. Tentu saja aku khawatir. Tapi kita sudah membagi tugas masing-masing. Aku percaya mereka bisa melakukan sesuatu di dimensi Shibai. Adegan berpindah ke dunia lain, dimensi Shibai. Di sana, suasana tampak seperti ruang tanpa batas. Shibai berdiri di hadapan Madara sambil menatap tajam. Madara, apa yang kau lihat dengan Byakuganmu di masa lalu? Tanya Shibai. Madara menunduk sejenak, lalu menjawab. Aku melihat dirimu di masa lalu, kau sedang mencari Boruto. Shibai terdiam, namun pandangannya berubah ketika ia melihat sesuatu melalui penglihatannya sendiri. Boruto dan Momoshiki telah kembali bersama Sasuke, tepat di hadapan Shibai dan ayah Momoshiki. Boruto berdiri tegak dan berkata lantang. Aku datang untuk satu hal, bebaskan guruku. Ayah Momoshiki menatapnya dengan senyum dingin. Bocah dari masa berbeda, kau berani sekali bicara begitu padaku. Tapi, aku akui, kau menarik perhatianku. Shibai yang berdiri di samping mereka terlihat terkejut ketika melihat mata Jogan di wajah Boruto. Ia berkata pelan, mata itu, jadi benar kau yang disebut dalam ramalan itu. Boruto hanya menatap tanpa menjawab. Namun sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, Shibai bertanya dengan nada lebih lembut. Tunggu dulu. Kalian benar-benar datang ke sini untuk memperbaiki sejarah? Momoshiki menjawab dengan tegas. Ya. Aku hanya ingin mengembalikan ayahku ke masa ini. Dulu dia datang ke masa depan dan dibunuh oleh dirimu versi jahat. Aku membuat kesepakatan berisiko agar dia bisa hidup kembali dan mengembalikan sejarah seperti semula. Ayah Momoshiki mendengus, tidak percaya dengan ucapan mereka. Ia menatap tajam dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dari tanah muncul ular-ular besar berkepala singa yang langsung menyerang. Boruto menarik pedangnya dan menebas satu persatu ular itu. Aku tidak mau bertarung, tapi kalau kau memaksa, serunya sambil berlari dan melemparkan pedang ke arah ayah Momoshiki. Serangan itu ditangkis, namun Boruto berteleportasi ke arah pedangnya dan hampir menebas lawannya. Tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti bergerak. Shibai menahan gerakannya dengan kekuatan matanya. Cukup, teriak Shibai. Hentikan. Ingat tujuan kita. Kalau kita saling menyerang, masa depan akan hancur lebih cepat. Shibai lalu mengangkat tangannya dan membebaskan Sasuke yang terikat oleh jutsu. Boruto segera menghampiri gurunya dan menyalurkan sedikit cakra Jogan ke tubuhnya untuk memulihkan kondisinya. Melihat itu, Shibai menatap Boruto dengan kagum dan berkata, jadi memang kau, anak dalam ramalan itu. Pemilik mata biru yang akan mengubah masa depan. Setelah itu, Boruto menjelaskan perlahan apa yang terjadi di masa depan, tentang kehancuran dunia, dan tentang Shibai versi jahat yang mengendalikan segalanya. Tapi tiba-tiba, langit menjadi gelap. Awan hitam berputar di atas mereka, dan dari sana muncul sosok besar dengan aura yang sangat kuat, Shibai versi jahat. Sosok itu tertawa keras. Menarik sekali. Aku akhirnya bisa melihat diriku dari masa lalu. Kau ingin memperbaiki dunia? Kau terlalu naif. Shibai versi baik menatap dirinya yang jahat dengan tenang dan menjawab. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang benar. Kita selesaikan ini di sini. Kedua Shibai itu lalu saling melayang, berhadapan di tengah langit yang kini penuh petir dan energi cakra. Di tempat lain, Madara menatap Kaguya dan bertanya. Bisakah kita membantu mereka? Kita harus membawa Boruto, Momoshiki, dan Sasuke kembali. Kaguya menggeleng pelan. Tidak mungkin. Hanya Shibai yang bisa memindahkan mereka. Tapi Boruto mungkin bisa melakukannya jika gurunya mengizinkan. Ia menatap ke langit gelap itu dan berkata lirih. Biarkan mereka bertarung. Semoga Shibai versi baik yang menang, agar dunia tidak kembali kacau. Sementara itu di desa Konoha, tepat di gerbang utama, terlihat Shukaku, Gaara, dan Mitsuki baru saja tiba setelah perjalanan panjang dari desa Sunagakure. Wajah mereka tampak lelah, namun ada rasa lega karena akhirnya sampai di Konoha dengan selamat. Dari arah lain, muncul sosok Hagoromo Otsutsuki yang asli. Ia sebelumnya sedang berpatroli di sekitar pintu gerbang untuk memastikan keamanan desa. Begitu melihat mereka, Hagoromo menghampiri dengan langkah tenang. Kalian baru datang dari Suna, bukan? Apa yang terjadi di sana? Tanyanya. Gaara menatap Hagoromo dan menjawab dengan nada serius. Kami datang untuk bertemu langsung dengan Naruto. Ada hal penting yang harus segera dibicarakan.
Banyak orang kehilangan cakra mereka karena akar pohon cakra yang menyebar di bawah tanah. Mitsuki menambahkan, kami ingin mencari solusi, seperti yang kulakukan sebelumnya. Kalau ini terus dibiarkan, seluruh desa akan dalam bahaya. Shukaku yang kini berbentuk kecil, mirip seperti dulu saat ia disegel dalam teko, ikut bersuara sambil bergumam. Masalah ini tidak bisa ditunda. Energi alam di sekitar Konoha juga mulai berubah. Tak lama kemudian, Tobirama merasakan cakra mereka dari kejauhan. Karena sebelumnya ia telah menandai gerbang Konoha dengan segel Hiraisin, ia langsung berteleportasi ke tempat itu dalam sekejap. Begitu tiba, Tobirama terkejut melihat Gaara dan segera membawa mereka ke perkemahan tempat para shinobi berkumpul. Sesampainya di sana, Naruto yang sedang duduk di depan api unggun langsung berdiri. Wajahnya berubah lega sekaligus kaget. Ia berjalan cepat ke arah Gaara dan langsung memeluknya erat. Gaara, aku tidak menyangka kau bisa selamat. Bagaimana caramu bisa sadar kembali? Gaara tersenyum kecil dan berkata pelan. Perjalanan panjang, Naruto. Aku akan menjelaskannya nanti. Beberapa saat kemudian, Naruto menerima panggilan komunikasi dari Madara. Suaranya terdengar berat dan tergesa. Naruto, sampaikan pada Ida. Katakan padanya, Boruto harus segera kembali ke masa sekarang. Gunakan jutsu milik gurunya, Shibai. Naruto terdiam. Matanya melebar karena terkejut. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud Madara, tapi tidak punya waktu untuk bertanya lebih jauh. Ia segera menghubungi Ida, menyampaikan pesan itu apa adanya. Ida mendengarkan dengan wajah serius, lalu menjawab. Baik. Aku akan coba hubungi Boruto sekarang juga. Namun saat pesan itu sampai, Boruto menolak untuk kembali. Ia terdengar gelisah ketika menjawab Ida. Aku tidak bisa kembali sekarang. Momoshiki menemukan sesuatu yang aneh, dan ini mungkin penting. Ida heran. Apa maksudmu, Boruto? Momoshiki kemudian muncul di samping Boruto dan menjelaskan. Ketika aku melarikan diri ke desa Megakure, aku diselamatkan oleh Hamado. Tapi setelah kupikir-pikir, ceritanya tidak masuk akal. Segalanya terasa janggal, bahkan aku menemukan namanya tertulis di gulungan lama milik guru ayahku dan Shibai. Boruto menatap Momoshiki sambil mengerutkan dahi. Jadi kau curiga? Amado yang menyelamatkanmu itu bukan orang biasa? Momoshiki mengangguk pelan. Lebih dari itu. Aku yakin dia bukan berasal dari masa lalu. Ternyata dugaan Momoshiki benar. Amado yang ada saat itu adalah Amado dari masa depan. Ia datang ke masa lalu dan bahkan menghabisi dirinya sendiri yang hidup di masa itu. Tidak ada yang tahu pasti apa tujuannya, tapi banyak yang percaya itu demi mengembalikan anaknya, dan dia rela melakukan apapun untuk itu. Amado tahu kalau di istana Otsutsuki sedang terjadi gejolak antara para dewa. Ia pun pergi ke tempat rahasia milik guru Shibai dan mengambil sesuatu di sana. Saat berhasil, ia tersenyum tipis sambil berkata, akhirnya, setelah sekian lama. Orang-orang bodoh itu bahkan tak tahu apa yang mereka sembunyikan dariku. Tak ada yang tahu apa yang diambil Amado, tapi semua yakin benda itu sangat penting. Sebagai penjelajah waktu, Amado tidak peduli apakah sejarah akan berubah. Ia yakin bisa mengendalikan alur waktu dengan caranya sendiri. Sementara itu, di istana Otsutsuki, ketegangan meningkat. Shibai versi jahat dari masa depan muncul dan menantang dirinya sendiri yang dari masa lalu. Situasi itu mengingatkan pada momen ketika Naruto dulu harus menghadapi sisi jahat dirinya di pulau kura-kura raksasa milik Kumogakure. Kembali ke Konoha, Eida menyampaikan kepada Naruto bahwa Boruto menolak kembali. Hal ini membuat Kawaki yang mendengarnya langsung marah. Ia berdiri dan berkata lantang. Boruto benar-benar keras kepala. Dia pikir dia siapa? Berani bertahan di sana sendirian? Kalau dia ingin menelusuri Amado di masa itu, apa gunanya? Amado yang di sana sudah berbeda, dia dari 200 tahun lalu. Ucapannya membuat suasana menjadi tegang. Obito yang duduk di dekat api unggun menatap Naruto dengan wajah penasaran. Naruto, siapa sebenarnya Amado itu? Kenapa dia bisa membuat putramu menunda kembali ke sini? Aku dengar dia bisa menjelajahi waktu. Apakah sekarang sudah ada jutsu seperti itu? Naruto menghela napas sebelum menjawab. Menurut Eida, Boruto dipindahkan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan Dewa Otsutsuki Shibai. Orang itu bisa dibilang, gurunya Shibai sendiri. Dia muncul melalui mata Jougan versi ke-8 Boruto. Koji yang duduk agak jauh tanpa terkejut mendengar itu. Ia bergumam pelan. Jadi benar, ini sesuai dengan penglihatan masa depan yang pernah kulihat. Tapi, apakah mungkin guru Shibai itu akhirnya membimbing Boruto untuk melawan muridnya sendiri? Kalau begitu, ramalan tentang kematian orang-orang penting itu bisa saja terjadi. Naruto kemudian berbicara lagi kepada Eida. Sampaikan pesan ini pada Sasuke. Aku ingin dia pergi membantu Boruto. Namun Eida menjawab cepat. Naruto, Boruto tidak mengizinkan siapapun lagi ke sana. Dan Sasuke sudah lebih dulu berada di sisinya. Naruto terkejut. Apa? Jadi Sasuke sudah berada di sana? Tidak adil kalau dia harus menghadapi semuanya sendirian tanpa aku. Eida mencoba menenangkan suaranya. Naruto,
Boruto masih membutuhkanmu di sini. Cakra penduduk desa terus diserap oleh pohon cakra. Kau harus memastikan semua orang selamat. Naruto terdiam, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap dia tidak bertindak gegabah di sana. Tolong jaga komunikasi dengannya. Obito berdiri dan menatap api unggun yang menyala redup. Kalau begitu, kita di sini juga tidak boleh diam. Kalau putramu berjuang di masa lalu, maka kita harus bergerak di masa sekarang. Naruto, jelaskan padaku, seperti apa akar pohon suci itu? Naruto kemudian menjelaskan secara detail tentang akar-akar pohon cakra yang menyebar di bawah tanah, menyerap energi kehidupan penduduk desa. Hagoromo ikut menimpali dengan pendapatnya, sementara Gaara menambahkan. Aku bisa sadar kembali berkat buah cakra yang dikeluarkan Mitsuki dari tubuhnya. Orochimaru yang mendengar itu tampak berpikir keras. Buah cakra itu pasti berasal dari sisa cakra Shibai. Aku pernah melihat bentuk serupa di tangan Shinjujura. Obito menatap Orochimaru dan berkata, kalau begitu, kita harus segera bertindak. Kita bisa menyerang secara diam-diam, tapi target kita harus tepat, Jura. Tobirama langsung menimpali. Bagaimana caramu melakukannya tanpa diketahui? Mereka bukan lawan biasa. Obito tersenyum kecil. Aku tahu caranya. Aku pernah melakukan hal serupa ketika membawa Gedomazo untuk mengambil cakra Kyuubi dari tubuh Kinkaku dan Ginkaku. Kita bisa muncul tiba-tiba tanpa mereka sadari. Setelah itu, Hokage keempat dan Hokage kedua berpencar kedua arah berbeda untuk melacak posisi Ishiki dan Jura. Tobirama menempelkan jarinya ke tanah, lalu berkata pelan. Mereka masih di sana. Aku bisa merasakan cakra Jura, Kode, Ishiki, dan Hidari, duduk tenang, berbicara satu sama lain. Minato yang di sisi lain juga mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Sementara itu, Orochimaru mendekati Naruto dan berkata pelan. Aku sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan Jura. Tapi aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk melanggar itu. Obito menatapnya dengan tenang. Terserah kalian. Aku hanya memberikan opsi. Kalau kita harus menunggu sampai fajar, aku akan ikut keputusan kalian. Naruto menatap semua orang satu persatu, lalu berkata, kita tunggu sampai pagi. Tapi tetap waspada. Waktu di dunia ini bisa berjalan berbeda dari yang kita kira. Api unggun di tengah perkemahan terus menyala perlahan, sementara semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka tidak menyadari bahwa waktu di sekitar mereka sudah mulai melambat, tanda bahwa sesuatu sedang berubah di dunia dimensi lain. Dan di sisi lain, Madara dan Kaguya yang berada di dimensi Shibai mulai merasakan getaran cakra besar, tanda bahwa pertarungan dua Shibai sudah dimulai. Di dimensi Shibai, Madara tengah memandangi kejadian di kejauhan melalui mata Byakugan milik Shibai yang ia gunakan. Dari sana, ia bisa melihat Shibai versi jahat telah muncul di masa lalu dan kini melayang di hadapan mereka semua. Madara menyipitkan mata sambil tersenyum kecil, lalu bergumam pelan, sepertinya ini akan menjadi pertunjukan yang menarik untuk dilihat. Mungkin kita tak perlu repot-repot ikut campur, Kaguya. Namun Kaguya menatapnya tajam. Ia menyilangkan tangan dan menjawab dengan nada serius, jangan terlalu cepat merasa senang, Madara. Kau tahu sendiri, kemampuan Shibai di masa sekarang jauh lebih hebat dibanding dirinya di masa lalu. Dan jangan lupa, dia sekarang jahat. Sifat jahat membuat seseorang bisa melakukan hal-hal gila tanpa ragu. Dia bisa mengambil risiko besar hanya demi mencapai tujuannya. Kaguya berhenti sejenak, lalu menatap Madara dengan tatapan yang mengingatkan. Kau dan aku juga pernah menjadi orang seperti itu, bukan? Jadi kita tahu persis bagaimana cara pikir orang seperti Shibai versi sekarang. Madara hanya diam, seolah menyetujui kata-kata Kaguya. Di masa lalu, suasana benar-benar kacau. Kurashiki yang baru berusia 9 tahun sudah menerima serangan keras dari Sasuke. Sasuke tak lagi memikirkan dampak terhadap sejarah. Jika Shibai versi baik sampai mati, maka waktu di masa depan bisa berubah total. Namun, kemungkinan masih ada jalan untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Boruto bersama Momoshiki dan Sasuke memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Mereka berencana menuju bumi, tepatnya ke desa Amegakure. Boruto menatap dua rekannya sambil berkata, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Amado. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Momoshiki mengangguk dengan ekspresi serius, sementara Sasuke hanya berkata pendek, baik, aku akan ikut. Tapi kita harus berhati-hati. Dalam sekejap, ketiganya menghilang dari tempat itu. Sementara itu, Shibai versi baik menatap lawannya, dirinya sendiri versi jahat. Ia berbicara pelan tapi tegas, aku tidak menyangka bahwa 200 tahun ke depan, tubuhku akan berubah menjadi seperti dirimu. Bahkan pikiranku pun ikut berubah. Ini jelas bukan bagian dari ramalan yang seharusnya. Shibai versi jahat menatap balik dengan tatapan bingung. Apa maksudmu? Tanyanya datar. Shibai versi baik menghela napas panjang, lalu menjawab, seharusnya aku tidak menjadi sosok jahat di masa depan. Tapi semua ini terjadi karena waktu telah dirusak. Kau tahu siapa penyebabnya? Ayah Momoshiki. Dialah yang dulu mencoba merebut mata Jogan Boruto, menyamar sebagai diriku, dan akhirnya mengubah jalan hidupku menjadi gelap.
Shibai jahat terdiam sesaat, tapi senyumnya samar muncul. Di antara mereka, ketegangan pun semakin meningkat. Sementara itu, di desa Amegakure, langit kembali diguyur hujan deras. Dari balik kabut, tampak seorang pria tua berjalan keluar dari gua. Dia adalah Amado. Ia menatap tiga sosok yang baru tiba, Boruto, Momoshiki, dan Sasuke. Boruto melangkah maju, menatapnya tajam. "Kami datang dari masa depan," katanya dengan nada datar namun tegas. "Kami tahu apa yang kau lakukan, Amado. Kami tahu kau juga murid dari guru Shibai." Amado mengangkat alis, pura-pura terkejut. "Bagaimana kalian bisa tahu itu?" tanyanya tenang, padahal pikirannya sudah tahu betul bahwa mereka memang datang dari masa depan. Boruto lalu menjawab sambil sedikit menunduk, "Kami melihat semuanya. Saat pertama kali kami dikirim oleh Shibai versi jahat ke masa lalu, kami menyaksikan tindakanmu dengan mata kepala sendiri." Momoshiki menatap Amado curiga, lalu berkata dengan nada sedikit tinggi, "Aku tidak percaya kalau ada ramalan tentang aku datang ke masa lalu. Tunjukkan padaku bulungan ramalan itu. Aku ingin membacanya langsung darimu." Amado hanya terdiam. Ia tahu bahwa bulungan itu tidak berisi ramalan tentang Momoshiki. Itu semua hanya kebohongan yang ia buat. Ia berusaha tenang, tapi diamnya justru membuat Sasuke kehilangan kesabaran. Sasuke perlahan menarik pedangnya dari sarungnya, menatap lurus ke arah Amado. "Kau terlalu tenang untuk seseorang yang disudutkan," ujarnya dengan nada dingin. Namun sebelum pedang itu dihunus, Momoshiki menahan tangan Sasuke. "Tenang dulu," katanya pelan. "Kita masih butuh informasi darinya. Aku tahu dia berbohong, tapi membunuhnya sekarang hanya akan membuat kita kehilangan jejak yang lebih besar." Sasuke menatap Momoshiki tajam. "Kau yakin dia tidak sedang mempermainkan kita?" tanyanya sinis. Momoshiki menatap lurus ke arah Amado. "Justru aku yakin dia sedang mempermainkan kita," katanya pelan. "Tapi aku ingin tahu sampai sejauh mana dia akan melakukannya." Tiba-tiba Amado mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah benda kecil bercahaya. Cahaya itu begitu kuat hingga menyilaukan mata mereka bertiga. Dalam hitungan detik, Amado menghilang. Boruto berteriak, "Sial! Dia kabur lagi." Aku bahkan tak bisa merasakan cakranya sedikit pun. Momoshiki memandangi sekeliling, mencoba mendeteksi keberadaan Amado, tapi sia-sia. Mereka tidak tahu bahwa Amado sudah kembali ke masa depan, tepat di desa Konoha. Di sana, ia berdiri sambil tersenyum kecil dan berkata pada dirinya sendiri, "Akhirnya aku berhasil kembali, benda ini akan jadi kuncinya. Aku harus mulai prosesnya sebelum ada yang menyadarinya." Sementara itu, di dunia shinobi, Tobirama dan Minato masih menunggu pergerakan Obito dan tim lainnya. Tapi mereka tak kunjung bergerak. Tobirama mulai gelisah, lalu memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia berteleportasi ke dekat Ishiki dan kawan-kawan, berdiri di balik batang pohon besar, lalu berbisik, "Ternyata mereka hanya beristirahat. Tidak menyadari kalau aku ada di sini." Namun tiba-tiba, suara Naruto terdengar melalui jutsu komunikasi. "Tobirama, hentikan. Batalkan penyerangan. Kembali sekarang," katanya cepat. Tobirama menurut, langsung mengaktifkan Hirashin dan menghilang dari tempat itu. Di kejauhan, Ishiki sempat menoleh, merasa ada sesuatu yang bergerak, tapi ia mengabaikannya. Malam terasa begitu panjang. Naruto, Himawari, Sarada, Orochimaru, Mitsuki, dan Gaara akhirnya tertidur lelap. Hanya Koji dan beberapa shinobi Edo Tensei yang tetap terjaga. Itachi yang duduk di dekat api unggun mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menatap langit malam yang sama sekali tak berubah. Beberapa jam kemudian, Naruto perlahan membuka mata. Ia duduk sambil mengusap wajahnya. "Aneh," gumamnya. "Aku merasa sudah tidur 8 jam, tapi, kenapa masih malam?" Ia menatap sekeliling dengan tatapan bingung. Ada apa ini? Kenapa waktu tidak bergerak sama sekali? Dan malam itu, sesuatu yang besar tampaknya sedang terjadi, sesuatu yang belum disadari oleh siapapun di antara mereka.